Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, la nabiya ba'da, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin il-Fatih lima uglik, wal khatim lima sabak nasiril haqi bil haqi, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kita sama-sama hadir kembali dalam perkuliahan kita, mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Dan bahasan kita hari ini adalah Sistem Informasi Manajemen dalam pendidikan. Dalam kehidupan ini tentu kita tidak terlepas dari apa yang namanya teknologi dan informasi. Terlebih lagi ya kita sekarang sudah ada di dalam satu era yang dinamakan dengan era globalisasi. Nah, kalau merujuk kepada tulisan daripada Daniel Bell ya, yang dalam bukunya New Colonization in Culture, itu dia mengatakan bahwa ada 5 kecenderungan di dalam era globalisasi ini. Kecenderungan pertama adalah kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas. Jadi semua di mana ekonomi ini terintegrasi, terhubung antara satu negara dengan negara yang lain. Dan ini tentu menjadi sebuah persaingan antara negara satu dengan negara-negara yang lain. Kemudian yang kedua adalah ada kecenderungan fragmentasi politik. Dan ini menyebabkan terjadinya peningkatan tuntunan dan harapan dari masyarakat. Jadi masyarakat semakin membutuhkan perlakuan yang adil, perlakuan yang demokratis, yang egaliter, ya, yang terbuka, transparan, kemudian juga akuntabel, cepat, tepat, ya, dan profesional. Nah, masyarakat sekarang ini ingin dilayani dengan baik, ingin dilayani dengan memuaskan. Dan itu karena ada kecenderungan tadi, yaitu fragmentasi politik, ya. Kemudian yang ketiga, ada kecenderungan penggunaan teknologi tinggi atau yang disebut dengan high technology, ya. Di mana khususnya teknologi ini adalah terkait dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, sehingga kehadiran daripada teknologi informasi ini dan komunikasi ini, ya tentu ini menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, pelayanan yang lebih transparan, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Dan kita rasakan ya juga sekarang ini kan sudah demikian. Rupa segala sesuatu sangat dimudahkan dengan informasi. Cenderungan berikutnya, yang keempat adalah kecenderungan interdependensi, yaitu kesaling tergantungan. Yaitu suatu keadaan di mana seseorang, kelompok, bahkan suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan pihak yang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kecenderungan munculnya penjajahan baru di bidang kebudayaan. Ya. Jadi new colonization in cultures. Ya. Jadi ini adalah merupakan satu penjajahan kolonisasi di dalam budaya. Dan hal ini tentu menjadi satu hal, kelima kecenderungan ini menyebabkan bahwa ya masyarakat sekarang sudah berubah. Nah, kemudian bagaimana dalam hal pendidikan, ya tentu kita sekarang ini pendidikan juga membutuhkan teknologi, membutuhkan informasi.
Nah, yang diantara itu semua mendukung itu yang menjadi sebuah kebutuhan adalah sistem informasi manajemen ya, atau SIM ya, atau Management Information System MIS. Nah, di dalam hal ini sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan, khususnya di dalam pendidikan Islam ini adalah merupakan sebuah kebutuhan. Hal ini kenapa didasari karena bahwa masyarakat sekarang ini memang membutuhkan menuntut pelayanan pendidikan yang bermutu, pendidikan yang berkualitas. Yang karena itulah maka salah satu jalan keluar solusi ya, yang dapat diberikan adalah terjadinya instrumen dan instruktur teknologi yang memungkinkan pendidikan terselenggara dengan baik, pendidikan terselenggara dengan bermutu dalam bentuk sistem informasi manajemen, khususnya ya sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Nah, dalam hal penerapannya sistem informasi manajemen dalam lembaga pendidikan ini, ya kita perlu belajar juga dari pengalaman negara-negara berkembang ya, dalam upaya di mana mengimplementasikan sistem informasi pendidikan ini di negara masing-masing ya, dan di mana sistem ini menjadi satu yang penting. Education Management Information System ini ataupun disebut dengan sistem informasi manajemen pendidikan ini adalah keperpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi. Untuk di mana di dalamnya tadi disebutkan ya di situ memilih, menyimpan, mengolah, ya, mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Nah, jadi kalau Depis mengatakan bahwa SIM ini sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin. Ya. Jadi adanya integrasi antara manusia dan mesin ini ya ada plus minusnya sebetulnya. Ya. Jadi plusnya itu tidak bisa di otak-atik. Ya, tidak bisa adanya istilahnya saling membohongi atau disogok yang namanya mesin. Kalau sudah sistem ya begitu saja ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah pelaporan ya pelaporan harus jelas, tidak ada istilahnya harus ada di belakang layar gitu ya. Nah karena itulah bahwa karena ada integrasi antar manusia dan mesin ini ya ini maka informasi itu tersajikan dan dapat mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, maka kemudian kita tentu perlu memahami hal itu karena pada dasarnya kata Powell sistem informasi manajemen ini adalah suatu sistem kumpulan ya, data. Kumpulan data, penyimpanan, pencarian, ya, pengolahan, dan penyebaran yang dirancang khusus agar digunakan oleh para pengambil keputusan, oleh decision maker dan administrator untuk merencanakan dan mengelola sistem pendidikan secara efektif, efisien, dan tentu sustainable, yaitu berkelanjutan. Nah, karena itulah kita dapat menyimpulkan bahwa SIM ini sebuah sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi ataupun praktek ya manajemen dan perencanaan pendidikan. Sehingga dengan ketersediaan informasi pada SIM pendidikan ini bisa melalui proses pengumpulan, penyimpanan dan sampai kepada analisis data. Nah, tadi disebutkan bagaimana negara-negara berkembang menerapkan SIM-nya ini ya.
Jadi negara-negara berkembang ini misalnya ada di antaranya ada Bangladesh, Mozambik, gitu, Ghana, ya, Nigeria. Jadi ada beberapa fakta penting ya yang bisa kita menjadikan pelajaran ya. Misalnya ya, bagaimana proses pengambilan pengumpulan dan analisis data di negara-negara ini. Nah, misalnya Bangladesh, Mozambik, Ghana, ya, Nigeria. Ini adalah kan negara-negara berkembang. Mereka mengalami masalah yang cukup signifikan dalam hal pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data. Nah, dan ini terjadi sebagai akibat dari persoalan teknis desain instrumen pengumpulan data serta proses pelaksanaannya. Ya. Nah, maka diantaranya apa yang misalnya diteliti oleh Marcus Powell, ya, dia mengatakan bahwa menemukan bahwa negara-negara ini yaitu Ghana, Mozambik, dan Nigeria ini terjadi ketidaksesuaian antara format pendataan dengan catatan yang dimiliki oleh sekolah. Sehingga kondisi ini mengakibatkan ya pihak sekolah tidak dapat merespon permintaan data dari instansi pemerintah yang menangani pendidikan. Ya. Masalah lain misalnya terkait dengan pengumpulan data ini, kata Powell, terjadinya perbedaan hasil yang diperoleh akibat adanya perbedaan kerangka metodologi dan kerangka sampel. Nah, misalnya terjadi di Ghana ya. Nah, kemudian UNESCO dengan pendekatan top down-nya ini didukung oleh Kementerian Pendidikan melakukan pendataan. Nah, kegiatan ini tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat karena dianggap sebagai pemaksaan. Nah, kemudian juga di lain pihak ya ada UNICEF dan JICA ya di mana dia menggunakan bottom up. Jadi melakukan pendataan di mana pihak sekolah terlibat aktif di dalamnya. Nah, Nigeria misalnya dan Bangladesh mengalami pengalaman yang hampir sama. Di Nigeria, kegiatan pengumpulan data berhenti ketika tidak lagi tersedia dana untuk kegiatan-kegiatannya. Kemudian juga Bangladesh itu tergantung pada bantuan luar negeri. Maka secara umum masalah yang terkait dengan pengumpulan data, selain terkait dengan masalah teknis, yang paling dominan adalah kurangnya komitmen dari mereka ya yang terlibat dan langsung dari proses pengumpulan data. Nah, maka di samping itu juga terdapat masalah terkait dengan birokrasi pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua dalam hal ini pemanfaatannya, pemanfaatan output SIM ya dalam pendidikan. Nah, di empat negara ini yaitu di di Bangladesh, Nigeria, Mozambik, dan Ghana ini, kata Powell ini menunjukkan bahwa data sistem informasi pendidikan ini digunakan dalam proses pengambilan kebijakan dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Di Ghana itu menunjukkan bahwa SIM berperan penting dalam perencanaan operasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, di Nigeria, SIM pendidikan tidak memberikan kontribusi positif ya, terhadap pengambilan kebijakan. Nah, disebabkan tidak tersedianya data yang valid dan tepat waktu. Nah, kemudian juga Mozambik, nah, SIM-nya itu cukup berperan positif pada proses pengambilan kebijakan nasional, tapi kurang berperan di tingkat daerah. Nah, kemudian di Bangladesh, ya SIM-nya itu belum memberikan kontribusi yang baik, ya, baik itu di level nasional karena kurangnya kapasitas dan komitmen, namun juga berperan cukup baik pada tingkat daerah atau
kabupaten. Dari beberapa kasus yang terjadi di negara-negara berkembang, ya, menunjukkan bahwa ada kecenderungan SIM pendidikan ini memainkan peranan penting, ya, dalam mendukung proses desentralisasi pendidikan. Kita di Indonesia ini ya sudah desentralisasi dengan misalnya kemarin kita sudah bicara tentang BSM, School Based Management, ya. Dan di situ kan sudah ada juga bahwa ada otonomi daerah. Dan ini SIM bisa berperan. Nah, kemudian bagaimana penyebaran output sistem pendidikan ini dalam hal ini di negara-negara ini, ya. Baik Bangladesh, Ghana, Nigeria, Mozambik ini sebetulnya telah berupaya melakukan penyebaran output sistem SIM pendidikan. Tapi proses output SIM-nya ini tidak didukung dengan strategi yang baik. Sehingga ya data yang didistribusikan dengan format yang sulit dimengerti oleh orang di luar sistem pendidikan. Nah, kemudian juga misalnya Ghana ya sedikit lebih maju dengan menyediakan data elektronik tapi dalam bentuk PDF ya. Dan kemudian konsekuensinya pengguna tidak mudah memanfaatkannya. Karena itu ya Powell menekankan kebutuhan adanya strategi diseminasi, ya, yang memungkinkan data ataupun output sistem manajemen pendidikan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik itu internal maupun eksternal. Nah, kemudian bagaimana peran teknologi ini dalam mendukung SIM? Ya, jadi SIM dengan TIK, teknologi informasi komunikasi ini sangat berhubungan sekali. Nah, TIK ini ataupun teknologi informasi komunikasi ini merupakan sistem utama dalam SIM. Tapi ini juga terkait dengan bangunan infrastruktur TIK dalam mendukung SIM di masing-masing negara. Nah, jadi bagaimanapun juga ya setiap negara berbeda dalam kemampuan dan perkembangan teknologi yang memungkinkan perbedaan dalam memilih bangunan infrastruktur TIK-nya. Nah, pembangunan institusi dan pengembangan kapasitasnya tentu ini ataupun yang disebut dengan institutional building and capacity development ini sebetulnya sudah terjadi di 4 negara ini. Nah, misalnya Ghana memberikan contoh praktik terbaik dalam pembangunan institusi kelembagaan dan kemudian pengembangan kapasitas pada semua tingkat hierarki pendidikan. Nah, sekarang bagaimana kita ya pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, SIM-nya seperti apa? Nah, di era digital sekarang, ya, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini semakin sadar akan pentingnya pendidikan yang bermutu, akan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Nah, karena itulah kondisi ini menuntut adanya upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di dalam segala hal, di dalam segala aspek. Ya. Salah satu langkah yang bisa ditempuh itu dengan penerapan SIM pada seluruh aktivitas pendidikan. Terutama ya kita yang ada di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dan inilah yang diantaranya core daripada urgensinya sistem pendidikan, informasi pendidikan di dalam lembaga pendidikan ini. Nah, SIM atau sistem informasi manajemen ini lebih banyak digunakan tentu di dalam lembaga pendidikan, termasuk juga di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Meskipun ini tentu belum merata ya. Nah, salah satu bentuk aplikasi SIM yang bisa diterapkan pada lembaga pendidikan Islam itu adalah SIM yang terintegrasi.
Jadi ada SIM yang sistem informasi yang terintegrasi atau yang disebut dengan Integrated School Information System, ICS ya, ICIS ya. Jadi SIM yang semacam ini memiliki fasilitas yang terintegrasi yang di dalamnya ada database peserta didik, kemudian juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, bimbingan dan konselingnya, ada kartu pelajar barcode, ya, absensi peserta pendidik dan didik dan pegawai, kemudian ada nilai, baik itu nilai ulangan, nilai UAS, UTS, kemudian nilai tryout, ya. Kalau sekarang istilahnya mungkin ya beda lagi ya, assessment ya. Kemudian ada rapor otomatis, kemudian juga terkait dengan pembayaran, SMS, gateway dan lainnya. Nah, selain itu bahwa sistem ini atau ICIS ini yaitu Integrated School Information System ini bisa terhubung dengan scanner ya, yang secara otomatis mengirim nilai ke database sistem. Nah, hal ini bisa menyebabkan memudahkan para pendidik mata pelajaran untuk apa? Untuk mengelola, menganalisis, menginput, menyimpan data yang berkaitan dengan tugas-tugasnya. Kan kemudian untuk absensi peserta didik, pendidik dan pegawai dapat menggunakan finger scan ya atau sidik jari yang otomatis terlapor misalnya ke wali peserta didik bila peserta didik bolos atau tidak hadir. Nah, kemudian juga ada SMS gateway ya. Jadi di mana aplikasi ini disebut dengan SMS Smart School, di mana memungkinkan para wali peserta didik menerima laporan otomatis dari sekolah yang terkait dengan nilai, absensi dan peserta didik, pelanggaran disiplin, pembayaran, ya, data pendidik dan informasi di sekolah lainnya. Nah, kemudian juga ya ini terkirim secara otomatis, wali peserta didik juga bisa mengirim permintaan info ya, info tentang sekolah ya tentu melalui SMS gateway ini ya. Jadi dengan SMS ini pendidik bisa mengirim tugas rumah atau soal melalui SMS. Kalau sekarang ya mungkin bisa dikembangkan dengan WhatsApp ya, dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, kepala sekolah juga tentu bisa memantau aktivitas sekolah melalui gadget ya, melalui handphone. Nah, gambaran tentang aplikasi ICIS ini menunjukkan betapa SIM memainkan peran penting dalam mempermudah dan mempercepat tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang yang berkepentingan ya, yang berkepentingan. Dan itu di antara contoh-contoh yang penerapan aplikasi SIM ya, yang diterapkan pada sebuah lembaga pendidikan. Secara nasional bagaimana sekarang ini ya, bahwa SIM pendidikan ini. Nah, di Indonesia ya, SIM yang berhubungan dengan pendidikan Islam ini menggunakan yaitu Educational Management Information System, di mana di sini dikelola, dikoordinir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenag ya. Jadi SIM ini dalam pengoperasiannya menyediakan data yang berhubungan dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. Baik data individu maupun data lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Nah, melalui SIM pendidikan ini kita dapat melihat ya data pendidik dan lembaga pendidikan Islam dari berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Nah, penggunaan daripada SIM dalam pendidikan di lingkungan Kementerian Agama ini ada beberapa tujuan.
Yang pertama adalah memperkuat kemampuan untuk mengatur, merencanakan, mengawasi alur informasi antara instansi yang saling berhubungan. Yang kedua, memadukan seluruh informasi yang berhubungan dengan manajemen kegiatan pendidikan. Lalu menyajikannya secara ringkas dan holistik, ya, secara menyeluruh. Kemudian juga memperbaiki kapasitas pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu bagi perencana, pemimpin, penanggung jawab dalam pendidikan. Lalu kemudian ada mengkoordinasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran informasi dalam manajemen pendidikan. Yang kelima, memudahkan dan meningkatkan penggunaan informasi yang sesuai oleh berbagai instansi dan pengorangan pada semua jenjang agar ya perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen pendidikan dapat efektif. Lalu tujuan berikutnya adalah menyederhanakan alur informasi dalam pengambilan keputusan dengan menghapus proses duplikasi dan perbedaan pengisian informasi. Nah, berikutnya adalah mengaitkan berbagai SIM yang ada, sistem informasi yang ada. Lalu memadukan berbagai sumber informasi, baik itu informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif dalam suatu sistem. Dan selanjutnya yaitu memperbaiki proses pengumpulan, penyebaran, dan penggunaan informasi manajemen pendidikan. Nah, di kampus kita ini ada misalnya Litera, ya. Nah, ini juga salah satu aplikasi yang memang di situ terhubung antara kebutuhan dosen dengan mahasiswa, kebutuhan akademik, kebutuhan penelitian, dan ini adalah salah satu contoh juga ya kalau secara mikro, secara spesifik ada di kampus kita juga ya, yaitu dengan sistem Litera ini. Nah, di dalam hal ini tentu kita juga perlu mengetahui, memahami hal ini agar juga kita bisa menerapkannya. Betapa pentingnya SIM ini dalam proses lembaga pendidikan, ya, dalam lembaga pendidikan. Maka kita bisa mengembangkan dengan hal-hal yang lain, yang tentunya ini tiada lain berorientasi untuk demi pendidikan yang bermutu, pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu ya kita perlu yang senang kepada teknologi informasi ini perlu kita dalami. Kemudian juga hal ini ya bisa juga untuk meningkatkan pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan ya, kepada para wali santri. Kemudian juga meningkatkan juga kepuasan, bahkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Yang penting tadi jangan sampai apa yang terjadi di beberapa negara berkembang di mana ini antara misalnya informasi yang dari pusat tidak sampai ke daerah atau sebaliknya informasi-informasi yang ada di daerah tidak sampai kepada pusat. Dan ini tentu perlu peningkatan, penambahan, dan juga perbaikan yang terus-menerus. Baik, itu mungkin ya sebagai ya ulasan dan tambahan bagi kalian semua. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menambahkan. Nah, mungkin teman-teman ini tidak ada yang bertanya gitu ya. Nampaknya kolom chat ini kosong melompong ya. Ditutup saja atau bagaimana, Bapak? Kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, berarti kan sudah paham ya. Ya tutup sajalah. Nanti tinggal membuat membuat resume ya untuk dilaporkan di Litera. Silakan Baik, tutup aja. baik. Terima kasih kepada Bapak dosen, kepada teman-teman semua.
presentasi pada hari ini dicukupkan sekian. Mari kita tutup. Sebelumnya kita ucap hamdalah dan juga doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya moderator dan juga teman-teman dari kelompok 11 pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bapak. semuanya. Sama-sama, terima kasih Pak.